Lo ketawa sih. Kenapa? Pernah Lu ya? perempuan-perempuan sekarang tuh langsung ketawa soalnya kampret. Kita tuh ngerasanya nggak enak gitu, walaupun bukan kita. Terus kalau udah mulai mau flu, itu ada gerakan-gerakan yoga yang untuk naikin imun kan. Tugas perempuan adalah love and care. Kalau menurut aku tugas laki-laki adalah protect and provide. Menurut aku ya. Manners maketh man. Hari ini super spesial banget, men. Super spesial. spesial banget. Iya. Biasanya kan kita punya guest star laki-laki. Iya, tapi hari ini kita kedatangan tamu wanita pertama di program kita. Ya, traditional woman. Yes. Langsung aja ya, kita sambut Mbak Nia Dinata. Hai. Hey. Halo. Thank you Mbak Nia Dinata udah jadi tamu wanita pertama di program ini. Terima kasih udah menjadi tamu yang memberikan kita pressure, Mbak. Aduh. Enggak dong. Pressure banget nih, makanya langsung ke depan Belum gini, ngomong Mbak. apa-apa. Aduh, gimana Ini nih? tempatnya asik, keren. Nah, aku udah- surprisingly enak tempatnya. Aku pikir kayak studio podcast yang bakalan padat. Ternyata kita Ternyata berada di tempat ini yang sebenarnya luas. buat syuting film juga sih sebenarnya. Iya kan? Jadi Tuh. kalau ada ide mau bikin Bisa. film, langsung gitu promosi. Sitkom ya. Sitkom tentang podcast ini. Sitkom tentang Nah. podcast. Thank you. Gimana, Iya Cak? Setuju, Cak? kan? Setuju nggak, Za? Langsung aku yang pitching. Udah kebayang sama Mbak Nia Dinata mau apa, Udah mau apa, mau apa. kebayang. Mbak Nia, tapi thank you banget. Tadi mungkin kesininya lumayan macet karena it's a Friday. So thank you banget udah ngulangin waktunya di sini. Mungkin kita akan mulai pertama kali dengan how are you, Mbak? I'm good. I'm Ya. good. I'm ini apa namanya trying to prepare new project. Oh, nice. Terus Yep. lagi editing hasil research. Jadi tadi sebelum kesini karena pengen ngedit hasil research karena mau dimasukin ke funding ke luar negeri ada deadline. Kayaknya serius banget nih kayaknya nih ya. Serius Jadi banget langsung, men, research. aduh ini kalau nggak selesai hari ini kan di sini di Eropa masih pagi kan. Jadi kan I have to finish Right. the research video, terus baru berangkat. Aku pikir kayak oke lah 45 menit nyampe. 1,5 jam ya ke sini, ya Allah. Jangan-jangan tadi mikir, aduh ini ada podcast lagi jadi riset gua nggak selesai gitu. Enggak, Udah selesai. Cuman udah harus diedit yang cakepan dikit gitu. Iya, iya. Oke. Tentang apa Mbak, kalau boleh tahu researchnya? Researchnya tentang Is it a sebuah, movie? it's for a documentary, Oh, nice. tapi Good. nanti hopefully after that documentary kita bisa bikin film naratifnya based on that documentary. It's about this tokoh Jogja, pernah dengar nggak Raminten? Pernah dengar sih? Pernah kan? Ada restoran dan cabaret show. Jadi aku tuh dulu waktu pas mendarat di Adi Sucipto, zaman Jogja masih kecil, airportnya itu tuh kalau misalnya kita kan nggak ada garba ratanya dong Adi Sucipto, langsung jalan kaki. Pas masuk ke mau ngambil luggage itu udah ada patungnya dia kan, dengan berkebaya, pakai kacamata dan ada restorannya di Kota Baru. Itu dari zaman aku pertama kali syuting Cabokan lah tahun 2000. Karena syutingnya di Jawa Tengah, jadi banyak terus makan di restorannya dan dia suka hadir di restorannya dengan kipas ya, cross dresser kan, a man dressing as a Japanese woman dan aku pikir amazing banget ya di Indonesia dan itu masih hidup restorannya sampai sekarang. Dan dia punya cabaret show yang menggabungkan traditional Javanese and Western cabaret. Terus dia udah masuk New York Times, masuk Vogue British. Wow. Kenapa kita tidak bikin gitu? Keren banget ya. Dan anak aku kuliah di UGM, jadi sebagai ibu-ibu sering bolak-balik Jogja Jakarta. Aduh, ini kayaknya harus deh gitu. Aku tapi terakhir ke Jogja kalau mau pulang tuh Mbak, nah itu Ramintennya di depan. Iya. Dia patungnya tuh. Iya, di Yogyakarta International Iya, Airport. kalau mau pulang dia ada tuh, makanya Iya, aku ingat iya. Raminten, oh iya nih. Iya, ini si tokoh ini. Iya, Tapi jadi ternyata cowok ya? he's a man, Oke, nggak cross tahu dresser karena awalnya dia Oh. pemain ketoprak. Oh. Karakternya Raminten gitu loh. Kan kalau ketoprak traditional apa ya itu traditional theater ya.
zaman dulu kan perempuan nggak boleh main teater, Ya. jadi peran perempuan kan dimainkan oleh laki-laki. Jadi dimainkanlah oleh Bapak Hamzah dan tokohnya Raminten, sampai sekarang itu jadi brand, ya kan? Ternyata ada. Jadi ya itu, aku lagi riset tentang itu dan lagi minta funding karena dokumenter kan awalnya pasti kan non-profit ya. Iya. Susah lah kalau minta investment. Jadi kita kelarin dulu dokumenternya gitu. Mbak, balik dikit kan tadi Mbak bilang Cabaukan. Itu kalau nggak salah tahun 2002 ya Mbak? 2000 syutingnya, 2000 rilisnya Januari 2002 ya. 2002 ya. Pada saat itu kan belum banyak tuh Mbak kayak sutradara perempuan. Ya kan Mbak kan bisa dikatakan berada di world of men lah ya. Yes. Nah, tapi Mbak bisa keluar dan menjadi pemenang beberapa penghargaan juga di Asia, bahkan bukan cuma di Indonesia lagi. Jadi kalau misalnya kita cek profil manusia yang ada di Indonesia di Wikipedia, Mbak Nia di IMDb. Ya kan? Dari dulu udah ada di IMDb tuh ya. Iya, di tahun IMDb, 2000 Mbak. dari Ada IMDb awal dulu ya? 2000 Nah, ya. pokoknya tadi gue cek sih IMDb yang keluar, gitu lah. Nah, maksud aku kayak as a woman, how hard it is for you to compete in the world of men, if I may know. It's very hard karena aku tuh kelar sekolah film tuh tahun 94. I went to NYU Film School di New York tahun 94. Terus waktu aku kembali ke Jakarta tahun 1994. Mungkin di sini ada yang baru lahir. Ca. Itu sudah TK mungkin ya. Ca? Jadi pas aku sampai di Jakarta bingung kan nonton film. Ini gimana saya mau kerja di film gitu. Nonton film nggak ada film Indonesia. Semuanya di bioskopnya juga cuma satu kan, 21, belum ada XX1, masih logonya 21. Itu semua film Hollywood, terus aku bingung. Jadi aku kerja apa? Terus akhirnya aku melamar dulu waktu pas internship sebelumnya. Karena aku juga ngambil minor in journalism, aku masuk seputar Indonesia. Nice. Ya jadi sama bos aku Desi Anwar, jadi aku ya kayak report dari jalanan gitu kan, magang. Cuman kan nggak mau ya di news, emang passionnya di film. Jadi akhirnya aku masuk ke dunia iklan. Oke. Iklan, TV commercial, bikin iklan minuman bersoda yang internasional itu, ya kan? Nggak usah disebutin ya. Kan dia belum sponsor ya. Belum. Semoga masuk lo gitu. Ya kayak gitu. Terus tapi ya anyway, brand-brand internasional, brand rokok, zaman dulu kan boleh banget rokok beriklan. Tapi aku hanya jadi asisten sutradara. Bukan hanya ya, asisten sutradara itu Astrada itu penting sekali di sebuah produksi. Tetapi bertahun-tahun ya aku hanya jadi asisten sutradara dari sutradara-sutradara yang berasal dari Amerika, dari London. Karena kan untuk iklan-iklan besar, they will love to hire white male, ya kan? Male ya? White male gitu. Terus sementara karena aku kuliahnya di New York, aku bisa menerjemahkan, ya kan? Jadi aku jadi kayak Astrada terus. Tapi emang susah mungkin jadi sutradara ya, karena produk-produk itu pasti memilih orang luar negeri kan. Yep. Terus tibalah 98, semua tumbang. Aku berpikir, wah ini aku kayaknya udah bisa nih bikin film. Karena dulu aku mencoba untuk nulis skrip, bikin film. Ternyata skrip itu harus disensor. Jadi my script udah jadi, terus aku nanya kan sama tim production iklan, gue ada skrip nih, masukin ke lembaga sensor dulu. What? Gitu, kayak belum masa skrip yang kita tulis harus masuk lembaga sensor. Jadi ketika udah disensor, dapat surat tanda lulus sensor, skripnya baru kita dapat izin syuting. Jadi that was then, this is now. Cuman jadi tapi tetap aneh dong. Masa kita ide kita udah disensor belum gitu. Post censorship aja udah aneh dong, ya kan? Kan kita kalau dari kita ada yang educated di luar kan kita mengenalnya ratings. Film ada ratingnya, PG-13, PG atau R, rated R gitu kan. Nah, ini kayak enggak. Jadi kayak aku kayak culture shock juga sih. Cuman ya udah jalanin aja lah. I love to be on the set, shooting. Jadi ya udah bikin iklan aja dulu gitu. Tapi pas 98 terus aku pikir aku nih saatnya nih karena departemen penerangan tumbang kan. Jadi karena kita di lingkungan film walaupun film iklan tapi kan banyak lulusan IKJ yang akhirnya aku jadi berteman baik dan sangat mengerti politik Indonesia. Aku jadi banyak belajar.
oh keadaannya kayak gini, oh departemen penerangan, kementerian penerangan tumbang, jadi censorship di bawah mereka kan. Wah nggak harus disensor lagi. Oke, jadi that's why aku baca buku Cabaukan dan aku pikir, wah ini harus jadi film pertama aku gitu. Cuman masuk ke antara dunia cowok-cowok itu sih, akhirnya karena dari dunia iklan kita sudah berteman, akhirnya mereka semua nih kru-kru yang asisten-asisten askam, asisten art, asisten sutradara, itu kita kayak seluruh asisten berkumpul, yang Indonesians. Karena kan chief-chiefnya dulu semua New Yorker, Londoner, dari New Zealand, pokoknya harus luar negeri lah kalau iklan di Indonesia itu dulu. Jadi kita yang kayak, oke kita cere-cere Indonesia berkumpul, ini aku ada buku yang aku mau adaptasi, oke kita dukung, jadi semuanya gitu. Gitu. Yang susah aku justru in the male world ya menghadapi male-male di dunia iklan yang white male. Gimana tuh Mbak maksudnya? White male yang kayak apa ya, mereka merasa punya superiority kali ya kan? Paham. Maksudnya ya gimana ya? Contoh ya. Kalau kita syuting pasti kita semua sudah tahu ya, kalau kita syuting berhari-hari pasti ada catering, ya kan? Catering yang dipesan untuk para white male and all the white chiefs ini, let's say brand tertentu dengan meja yang cantik, makanan yang enak. Kalau kita makanan kotak, gitu loh. Jadi kayak yang, aduh dinginnya nasinya. Iya dong, karena nggak ada pemanasnya gitu. Aku langsung gini, kok dibeda-bedain sih? Makanya pas aku bikin film, I will never ever discriminate my crew, me, even my investors. Ya udah semua makan catering, semua makan catering. Semua makan kotak itu hanya karena kita syutingnya di pedalaman, ya kan? Nggak bisa kita noto-noto meja dengan catering dan segala macam. Semua ikut makan kotak gitu. Jadi that discrimination membuat aku jadi belajar kan, not to repeat that, but to make it better gitu. Nggak ada special treatment lah Mbak ya? Nggak ada lah, semua sama. Oke. Terus aku mau nanya nih Mbak, kan aku sempat baca-baca juga gitu kan, Mbak tuh sempat buat sesuatu yang unik waktu Mbak lagi bekerja gitu kan. Oh, catcalling lo ya? Gocap! Oh gitu. Oh iya, riset loh dia. Oh iya, gue baca tuh. Catcalling, iya. Berani lo ya nggak sopan, 50.000. 50.000. Itu gimana Dimasukin tuh Mbak? di jar ya kalau nggak salah. Iya, dimasukin di jar. Itu gimana tuh Mbak? Iya, gimana ya? Karena waktu pas itu waktu pas aku bekerja dengan industri iklan yang dikuasai oleh white male, itu catcalling biasa kan. Misalnya kayak, oh that what else, hey pretty girl, apalah gitu-gitu. Oh gitu ya? Mungkin nggak ke aku ya, karena aku udah gitu kan. Apa lo, kalau nggak gue nggak astradain lo gitu kan. Apa namanya, pokoknya aku galak banget, terkenal ya. Terus cuman kan ke make up, ke makeup artis, ke asisten wardrobe, catcalling tuh sering sekali kita tuh ngerasanya nggak enak gitu. Walaupun bukan kita, tapi kita yang mendengar nggak enak karena mereka langsung yang kerjanya jadi kayak energinya tuh langsung zet gitu. Moodnya juga turun. Ya kan, moodnya turun semuanya. Jadi aku pikir nih gimana ya caranya. Bertahun-tahun akhirnya kru Indonesia pun begitu. Iya kan, mengikuti kan kalau ada figuran yang seger-seger lewat figuran, misalnya perlu 10 di adegan party. Mereka kan mungkin nggak bisa duduk sama pemain yang udah senior. Mereka duduk di sana pasti di prikitiu, sebatas kata prikitiu aja tuh aku tuh kayak gitu kan. Sampai sekarang masih ada sih itu ya ternyata ya, bukan zamannya prikitiu. Iya, prikitiu itu. Gitu. Aku selalu nengok gitu. Terus sebelum syuting mulai aku selalu ngasih tahu, kita create a nice environment. Oke teh, aku dipanggil teteh kan, orang Sunda kan by the way. Terus tapi selalu ada gitu, nggak kelar-kelar. Oh 50.000 aja deh gitu. Kan kalau 50.000 nanti setiap seminggu kita break 1 hari, sebelum break kita kumpulnya, kita beli apa yuk, pesan makanan dari jar dari kita yang untuk kita. denda gitu. Karena tetap aja ada yang kedenda kok. Iya kan? Jadi jar itu akan selalu penuh. Jadi aduh itu kebiasaan, tapi at least kita merasakan langsung gitu. Oke 50.000 taruh gitu kan. Dan di akhir minggu, kalau misalnya kita breaknya hari Minggu, di Sabtunya kita udah hitungin tuh, wah dapat segini, oke kita pesen apalah, kopi untuk rame-rame, ya udah dinikmatin rame-rame aja. Karena nggak bisa hilang itu, aneh deh. Alasan aku nanya itu karena sebenarnya etika itu kan penting banget ya Mbak. Makanya ada program ini Manners Make It Man.
Jadi menurut aku kayak fondasi dasarnya itu salah satunya ya selain etika, tapi ya para laki-laki menurut aku tuh harus punya self control. Aku sampai sekarang Mbak, sampai detik ini aku hidup, aku nggak pernah catcalling. Ih, gila. Never. Take it you atau apa nggak pernah. Kalau mau datang ya datang kenalan. Iya. Kalau misalnya di reject ya take it like a man, Iya, move on. iya, move on. Aku selalu kayak gitu. Siul nggak pernah siul? Nggak. Nggak pernah juga? Nggak pernah, gue nggak pernah nggak sopan. Sweet gitu sih, Nggak. sweet. Nyebelin loh itu. Nggak pernah. Iya. Aku sih nggak pernah gitu. Dan menurut aku kalau di zaman sekarang lebih lagi sih Mbak, maksudnya lebih banyak yang nggak punya self control menurut aku gitu. Karena masculinity menurut aku lebih Bisa toxic juga kurang ya, lah. iya. Lebih makin di sini tuh makin kurang banyak faktornya, media Oh, dan oke, segala oke. macam dan segala Iya, macam gitu ya. Tapi kalau menurut Mbak Nia gitu ya, di kehidupan kerjaan Mbak Nia gitu kan dari dulu ke sekarang, sifat-sifat gentleman itu masih ada nggak sih Mbak? Ada kok. Kalau kita lihat juga banyak kru yang juga sangat gentleman, maksudnya ke sesama pemain atau ke sesama kru, ke pemain ya of course lah harus di-treat secara baik ya. Tapi ke sesama kru maksudnya, oke ini waktunya break makan dulu yuk gitu. Tanpa bermaksud ngerayu ya, emang semua orang berhak untuk makan ketika break makan misalnya. Atau misalnya ketika kita lagi syuting di pinggir jalan raya gitu. Ada kursi pancing, tau gak sih? Pasti tahu deh kursi untuk mancing kan, gitu Tahu. kan. Iya, Itu iya. kan biasanya kru-kru lighting pada bawa, tapi ketika ngelihat anak make up karena udah bawa ikat pinggang yang banyak ininya ini, lupa bawa kursi pancingnya, pasti mereka akan bukain. Oh, Oke, lo duduk di nice, sini. nice. Sebenarnya nggak semuanya juga Nggak gentleman. nggak gentleman, enggak gitu. Tapi toleransi dan melihat bahwa kalau gue ada di posisimu nggak enak ya, udah banyak bawa kuas, bawa apa, terus lupa bawa kursi pancing di pinggir jalan raya di kota kan kita kalau syuting adegan malam misalnya, itu ada yang bukain kursi pancing segala macam biar bisa duduk segala macam. Itu ada, itu kan menurut aku itu sebenarnya human toleration aja sih, iya nggak sih? As a human being kita juga harus treat others ya di mana dia lagi membutuhkan lebih kenyamanan yang lebih kan kita bisa kasih ngalah gitu kan. Sama kayak di public transportation kan, kalau untuk orang tua, ibu hamil, apa, ya dia lagi butuh kursi, masa kita duduk-duduk enak-enakan, pasti kan kita berdiri. Oh, tapi Pura-pura nggak lihat. Banyak yang kayak gitu sekarang. Banyak yang pura-pura nggak lihat. yang pura-pura nggak lihat. Ya, Iya, di Indonesia masih ini ya, kayaknya awareness-nya masih kurang ya. kalau Banyak, gitu. jangankan di tempat, jangankan kita naik bis dari tempat yang jauh ke jauh, kita naik bis di bandara aja. Di bandara, maksudnya Oh, di kita naik bis buat naik bis, habis itu bisnya nganterin kita ke Oh pesawat. iya, yang kalau nggak ada garba ratanya itu. Yes, itu aja banyak yang Banyak ya pura-pura nggak yang lihat. cuek ya. Gitu, Iya, kalau- itu kalau yang sebenarnya aku lihat small things matter ya. Iya. Banget deh. Itu bikin kita juga sebenarnya kalau kita memberi kan energi kita jadi enak juga loh. Iya, Benar, benar loh. Iya, benar. iya. Oh. Benar. Kalau menurut Mbak Nia, aku mau tahu nih, kan tadi kita ngomongin kayak base foundation of gentleman. Tapi menurut Mbak Nia, gentleman versi Mbak Nia itu apa sih? Gentleman versi aku ya laki-laki karena man ya. Laki-laki manusia yang bisa punya rasa sensitivity bahwa oh dia lagi butuh ini gitu. Iya kan? Misalnya sebagai teman, oh kayaknya dia lagi stres deh, mungkin dia butuh untuk even butuh space. Sebagai bos gitu ya, kayaknya dia lagi stres, udah deh gue kasih space gitu. Orang yang punya rasa sensitivity what the other is needing at that particular time gitu. Karena kalau misalnya overly gentleman, apa-apa dibukain pintu kan udah bukan zamannya ya gitu ya. Menarik. Terus udah gitu gini juga, anak aku kan 2 laki-laki, jadi mereka yang selalu nanya, kenapa aku setiap ngedate nggak pernah orang yang aku ajak date mau dibayarin gitu. Oh. Dia nanya kan, ibu are you like that because you are feminist kan gitu kan. Enggak, kalau aku mungkin aku merasa nyaman ketika orang itu oke, let me pay gitu. Itu kan namanya gentleman kalau buat aku ya, even kayak gitu ya. First date, let me pay. Tapi jawaban aku akan selalu apa? I will let you now, next time gue ya gitu. Ya kan? Tapi kan orang beda-beda bang, misalnya aku bilang ke anak aku. Jadi respect aja gitu. Yang penting kamu sudah punya niat untuk
let me pay, misalnya bilang enggak. Ya udah respect that woman kalau dia nggak mau gitu. Yang penting kamu udah menunjukkan your gentleness ketika menawarkan let me. Tapi ketika nggak mau kan enggak, ini harus gue. Itu kan namanya udah bukan gentleman. Oke, if you want to, let's just split misalnya gitu kan. Itu kan artinya mengerti kebutuhannya orang lain itu at that particular moment gitu. Itu penting sih. Jadi itu showing ini Mbak ya, showing empathy, showing sympathy berarti kan dengan Mbak Nia bilang tadi. Betul. Ngertiin orang lain gitu. Ya, that's what gentleman buat Mbak Nia. Iya. Dan nggak ada patokan yang hitam di atas putih karena kan setiap perempuan juga beda-beda. Benar. Yang paling penting buat Mbak Nia kalau ngomongin gentleman apa berarti? Kalau ditanya sifat gentleman nomor satunya apa, Mbak? Willing to listen. Willing to listen. Ini comes from wanita nih. Iya. Jadi wanita suka didengar. Iya, willing to listen karena sebenarnya emang kita cerewet ya, sumpah deh, aku udah menikah mau masuk 29 tahun. Wow. Jadi aku tahu banget bahwa aku cerewet ya kan. Cuman dan aku tahu bahwa laki-laki tuh nggak suka dengan merepet gitu. Tapi kan kita nggak bisa change ourselves. Lihat aja sekarang aku udah merepet. Iya kan? We are like that. Most women are like that. Not everyone ya. Cuman maksudnya ketika kita lagi merepet, kita tidak didengarkan, kita tambah merepet. Tapi ketika lagi merepet, kita didengerin. Oke, jadi poin kamu ini kan? Iya. Oh, oke, I got it. Ketika ngomong gitu, kita berhenti loh merepetnya. Oke, you feel appreciated. Feel gitu appreciated, feel Ini heard. Rino jago aja nih. Rino Jago listen ya lah, jago listen Jago ya. listen ini, belajar sambil belajar nih. Tapi Dengerin listen ya. itu harus ada rangkumannya. Soalnya kalau cuma dengerin Waduh. doang, tapi pikiranmu kemana-mana Rino, itu kan belum Jadi nggak ada saya. rangkumannya. Katanya tadi kamu bilangnya kamu. Oke. Saya terima Mbak. Iya. Ya kan? Benar. Harus Jadi ada maksudnya harus ada summary-nya. at least. Jadi poin kamu ini kah gitu kan? Bukan misalnya. Atau oh iya bener. Nah ketika iya bener kan enak jadinya. Kita nggak merepet lanjut gitu. Iya, siap. Jangan sampai pertanyaan selanjutnya adalah, kamu ngerti gak sih? Nah itu Waduh, kan nggak itu- dengar artinya. Itu nih pengunjung ulang itu, aduh. Tolong. Gitu. Tidur di sofa tuh, tidur di sofa. Ketika harus menjadi moderator. Oke, poin pertama. Aduh, iya kan? Apalagi ditanya seperti itu, ya itu sama aja. Kalau kita jadi ibu, kita jadi istri, atau kita jadi pacar, pasti kita, kalau gentleman tuh yang willing to listen deh. Udah, itu nomor satu dulu. Jadi Mbak, kalau boleh tanya, Mbak kan kalau nggak salah anaknya cowok dua ya? Nah itu yang Mbak ajarin atau suami Mbak ajarin ke anak-anak? Mungkin Sebenarnya kita nggak pernah ngajarin sih, kita cuman showing teaching them by action ya. Gitu. Jadi kita orang tua yang sangat-sangat modern banget ya, terbuka banget. Jadi kita nggak pernah bilang bahwa kamu tuh harusnya begini, kamu harusnya begini. Tapi mungkin dia melihat dinamika bapak ibunya gitu. Jadi dia melihat seperti itu bahwa aku bisa ngerepet apa aja, terus suamiku bisa ngomongin apa aja dan memberikan point of view-nya. Sering sekali terjadi diskusi-diskusi yang terbuka, nggak ada sesuatu yang disimpan gitu ya. Kita nggak pernah nyimpen, pokoknya kalau mau dibicarakan hari ini lebih baik sebelum tidur dibicarakan. Jadi anak-anakku juga gitu, bisa nggak kita ngomong, kita harus bicarakan. Nah kan mungkin perempuan-perempuan sekarang juga nggak terbiasa ya kayak gitu ya. Jadi ya, tapi ya begitulah dinamikanya. Lo ketawa sih. Kenapa? Pernah Lu ya? perempuan sekarang tuh lu langsung ketawa soalnya kampret. Dia langsung perempuan sekarang dia langsung ketawa. Kenapa? Gue lagi serius dengerin nih. Iya, gue juga lagi serius. Mbak balik lagi, berarti how important it is Mbak buat ngomongin berarti apa, parents, family untuk anak-anak gitu. Kalau Mbak bilang tadi, ya kita we show them dengan mungkin Affection, by your by action segala macam. So examples, yeah. menurut Mbak Nia, berarti seberapa penting ini Mbak the importance, the role of a parents atau a father or mother? Sangat penting sih ya, sangat penting. Tapi kan nggak semua orang memiliki, semua keluarga pasti punya dynamic yang beda-beda. Semua keluarga punya
dynamic, prinsipal, ya kan, dan boundaries yang beda-beda. Ya. Aku kalau boleh dibilang, kalau in my little family kita kayaknya boleh dibilang sih kita boundariesnya tipis banget karena aku and my husband and I, we would really love our children to be themselves even in front of us. Gitu. Jadi saking kebiasaannya to be themselves, mungkin ketika ke orang baru atau apa kayak mungkin jadi kayak ini kok nyentrik banget sih gitu kali ya gitu. Tapi ya memang ya kita pengennya kita bisa menjadi diri kita sendiri gitu di depan siapapun. Apalagi di depan orang tua gitu. Jadi nggak perlu berpura-pura kalau di depan orang tua gitu intinya. Itu berarti juga termasuk ini kali Mbak ya. Kalau Mbak pengen anak-anak to be themselves dan kalau nggak salah satu anaknya Mbak tuh jadi dalang. Betul, ya? betul. Nah itu apakah gimana tuh ceritanya Mbak? Itu Aduh, apa, aku itu suka benar-benar show dimarahin themselves sama atau? dia. Oh gitu. Soalnya gini, sekarang anak-anak Itu udah pada menarik, Mbak. besar-besar, Menurut saya itu iya. menarik sekali itu. Tapi gini, pokoknya our privacy is our privacy ya Ibu. Don't talk about us with it. Okay, I will respect your privacy. Ya, tapi itu adalah bawaan dia dari kecil. Bahwa bacaan buku, kalau anak-anak lain mungkin baca bukunya buku-buku apalah komik ya, buku apa. anak-anak. Kalau dia memang dari kecil baca bukunya tentang candi, tentang keris, tentang negara Kertagama. Aduh nih kenapa anak kecil baca negara Kertagama Berat kayak gitu. banget gitu ya. Iya, tapi memang ingin sekali dia mengetahui hal-hal yang berbau-bau Nusantara sih. Wisdom of Nusantara. Jadi intinya itu, tapi dari kecil. Jadi ya kita udah itu lagi kan to be themselves. Jadi kita yang walaupun bingung, ya udah deh kasih aja ya ke toko buku dia pilihnya buku apa, ya udah deh gitu. Ya, karena emang itu udah kesukaan mereka ya Mbak. Kayaknya itu, kayaknya kalau misalnya untuk jiwa art kayaknya kalau anak Mbak laki-laki biasanya dari kromosom ibu ya biasanya. Mungkin ya karena Mbak emang udah artistik banget, larinya ke situ sih. Jadi aku mau nanya nih Mbak, kalau misalnya kita ngomongin gentleman, value-value-nya kan banyak ya sebenarnya, self-respect, self-discipline gitu kan, kayak yang mau aku angkat di sini tuh adalah fitness sih Mbak. Aku lihat kan Mbak tuh aktif berolahraga sampai sekarang bahkan, dan menurut aku itu penting banget. Kayak kita menghargai diri kita gitu. Kalau misalnya kita ngomongin a gentleman, kalau misalnya kita Google gentleman tuh selalu side by side-nya kata yang keluar tuh Esquire, Knight. Ya kan, berarti kan kita harus punya sifat-sifat yang Esquire tuh punya. Esquire, kesatria pendamping raja. You have to be fit, you have to be polite to anyone around you, ya kan? And you have to be respectful. Dan bagian dari respectful adalah respect ourselves dengan cara ya jaga kondisi, fitness, jaga diet segala macam. How important is fitness for you, and diet Mbak tuh kayak gimana, if you may know? For myself, as a woman kan? Iya, benar. As a woman sebenarnya aku tuh karena aku mungkin dari astrologi ikan, jadi dari dulu aku senang berenang. Jadi emang I love swimming, I love to be on the sea. Aku nggak suka diving karena ada sinus, nggak bisa. Jadi tapi snorkel tuh aku bisa berjam-jam yang di laut, bisa nyemplung di tengah laut dari kecil. Jadi I love water sport gitu. Tapi ketika sudah anak kedua, anakku lahir 2001 yang paling kecil ya, 2001 akhir gitu. Aku merasa bahwa apa ya yang aku harus masa berenang terus apa, and then I stumble upon this yoga teacher yang cocok banget. Jadi aku belajar yoga dari sejak tahun 2001 akhir. Apalagi aku habis syuting Cabau kan, banyak mendengarkan wisdom dari tetua-tetua di Jawa gitu kan ya. Maksudnya kok mirip ya wisdom-wisdomnya Jawa, Kejawen, dengan yoga, dengan leluhur kita kan dulu Hindu Buddha ya, pokoknya hal-hal seperti itu. Dan aku kebetulan ketemu guru yoga yang nggak cuma fisik yang dia ajarkan, tapi juga spirit dan mental gitu, spirituality dan mental. Jadi emang cocok sekali sampai akhirnya aku ngambil jadi yoga teacher. Jadi aku certified yoga teacher. Sama ada gurunya di LA sih, cuman cocok juga. Jadi akhirnya
aku punya sertifikasi mengajar yoga. Luar biasa. Cuman karena syuting, itu kru aku sih udah hafal tuh kalau syuting film panjang pagi-pagi kadang-kadang aku udah gelar yoga, karpet yoga, terus siapa yang mau ikut yuk. Cuman kayak Surya Namaskar pagi. Kadang-kadang ada yang ikut, kadang-kadang enggak, ya udah aku sendiri ya kan, kayak dipaksa gitu kan. Awal-awalnya oke, ikut lama-lama enggak. Kita mau masang lighting ini, oh ya udah gitu. Tapi aku selalu bawa yoga mat, selalu bawa ini kalau di tempat yoga, karena aku merasa itu yang memberikan aku energi. Syuting itu kan dari jam 5 pagi ya, terus baru bisa selesai bisa 11 malam. Itu kan ada energinya kan. Kalau kita nggak maintain our energy and well-being, ya pasti nggak akan bisa lah menjalankan itu gitu. Jadi I think for me my sports is water sports masih, tapi yoga ditambah yoga gitu. Other than that sih aku kurang suka ya yang terlalu gimana-gimana gitu. Dan itu udah menjadi self practice sih lebih sekarang gitu. Kalau diet, aku adalah pemakan semua. Semua. Literally Mbak nggak jaga kayak apa-apa? Enggak jaga. Karena aku pikir aku masih pengen menikmati semua asal the right portion. Nah, itu terus ada orang yang udah, ya biasalah kita kan udah menjelang 55 ya umurnya. Udah nggak makan gula, udah nggak makan tepung gitu kan. Cuman aku mikir, pernah aku mencoba begitu, kru aku pada malah stres. Tete jadi galak, tidak menyenangkan apa. Moodnya beda. Ada, moodnya beda ternyata. Jadi ya udahlah. Kalau emang, tapi kalau kopi, teh aku sukanya pahit ya. Tapi kan with a little bit of Sugar. croissant, maksudnya ya. almond croissant sedikit pakai kopi, nikmat. Aku udah bahagia deh, baik sama semua orang. Iya kan, that's the best, right? Jadi akhirnya aku pikir ya udahlah, diri aku happy, terus orang-orang di sekeliling aku happy. Jadi aku nggak cut sedikit ya, nggak yang gila-gilaan kayak waktu masih muda, cuman tetap aku nikmati aja. Ya. Luar biasa. Mbak, jadi what's the most beneficial thing about yoga buat Mbak Nia sendiri? Penasaran, aku penasaran iya. kayak. Iya, supaya paling semuanya ini jadi yoga ya. For me is alignment of our energy. Oh, energy. Iya, energy alignment. Soalnya kan kita ketemu orang banyak ya, energinya macam-macam kan kalau ketemu orang. Terus kalau misalnya kita bisa atur nafas kita bisa tahu bahwa oke, kita udah perlu bersila nih. Maksudnya dengan simple lotus aja gitu. Terus spine kita harus kita tegakin dulu nih gitu. Terus harus nafas sedikit yang benar. Itu we can do it anytime gitu kan. Kayak ini kursi sebenarnya udah ngejeblek banget. Iya, makanya nih. Ini mesti alignment. Iya kan, alignment. Ada. Jadi kayak awareness-nya tuh jadi ada itu sih. Terus kalau udah mulai mau flu, itu ada gerakan-gerakan yoga yang untuk naikin imun kan. Oh gitu ya? Ada. Jadi aku udah, kalau udah kru semua udah mulai batuk-batuk, aku udah ada gerakannya yang aku lakukan. Terus waktu COVID, ya udah aku praktis banyak sekali supaya kita tidak terkena kan gitu ya. Jadi ya banyak sekali sih benefitnya untuk mental and physical juga. Physical juga ya Mbak. Ternyata bisa buat ada gerakan untuk supaya melawan naikin flu. immunity, Naikin immunity kita. Iya. Itu by pernapasan gitu Mbak. By pernafasan sama cara duduk sih sebenarnya. Cara duduk. Cara duduk. Jadi duduknya Boleh tahu itu nggak, Mbak, cara duduknya duduk kalau untuk naikin immunity sama kan kita pasti semua kan ada di pencernaan ya. Gut ya. Gut health. Jadi sebenarnya duduk kayak orang Jepang. Oh. Yang susah ya dengan ini ya udah yang cuman kakinya dilipat tapi di on the hard surface, bukan di yang empuk ya. Kayak orang Jepang kalau kita lagi makan di restoran Jepang, gitu. tatami, kan kita duduknya kakinya dilipat ke belakang gitu loh, iya kan? Gitu. Tapi ada 3 macam, ada yang jempolnya begini, itu sakit banget kayak refleksi gitu ya. Ada yang rata aja gini, ada yang begini gitu. Jadi tiga itu karena kan semuanya di kaki tuh, di di balik jari-jari. Jadi itu aja sih. It's very important if you watch Netflix film, serial gitu, kan kita bisa berjam-jam lele gitu ya, nggak apa-apa sih gitu. Tapi kadang-kadang ada waktu, misalnya cobain deh 10 menit duduk Japanese style, Japanese style sitting. Capek ya? Gue kayak ngelakuin karena itu, ininya kan ini deh, semutan gue kayaknya. Jadi iya 3 menit, 3 menit dulu. 3 menit.
Karena kalau misalnya kita buat laki-laki, biasanya kita tuh yang kita pentingin tuh strength. Ya lebih ke endurance. muscle ya, lebih ke muscle. Strength, endurance. Endurance, Tapi ya. begitu kita Flexibility-nya jelek. latihan flexibility, begitu kita latihan kesabaran, patience, die kita men. Dah ya, iya benar-benar. Gue cukup sabar sih sebenarnya. cukup sabar dan cukup mendengarkan ya, good listener. Jadi kita Kalau mulai sana Rino nih. belum menikah ya? Belum. Aduh, belum lagi. Belum Mbak, saya belum Mbak, belum menikah. Oke. Doain ya Mbak. Jadi gitu. Jadi kalau aku sih menganggap karena mungkin kalau kita tarik garis lurusnya dulu ya Teh ke belakang gitu kan. Aku tuh percaya apapun yang dilakukan sama si penguasa gitu ya, itu pasti akan menguntungkan daripada si penguasa tersebut. Jadi contohnya nih misalnya Mbak Nia, dibuatlah misalnya kayak shield body positivity di mana kita harus menghargai kalau misalnya orang yang overweight ya nggak apa-apa, gue overweight nggak apa-apa, ini body positivity, lo nggak bisa nyerang gue. Aku nggak apa-apa, aku nggak punya masalah sama orang overweight. I never have a problem with it. Tapi aku punya masalah ketika dia menjadikan shield itu, menjadikan alasan itu tuh jadi sebuah shield padahal dia malas berolahraga. Itu satu. Yang kedua adalah aku punya masalah juga ketika orang bilang gini, aduh gue males kerja gitu ya, gue lagi ini nih, I have a depression gitu ya, jadi kayaknya gue nggak bisa kerja gitu. Padahal dia, let's say kita ngomongin laki-laki, karena menurut aku kalau misalnya kita ngomongin laki-laki, kalau kita ngomongin equality, menurut aku equal. Both men and women are equally important. As long as mereka berdua tahu nih tugasnya masing-masing apa. Kalau menurut aku tugas perempuan adalah love and care. Kalau menurut aku tugas laki-laki adalah protect and provide. Menurut aku ya, pendapat aku. Iya, boleh. Jadi ketika ada gambaran gitu ya, lo kan cowok, kenapa lo males kerja? Oh ya gue lagi depression. Kayak you have to get back up. Apapun yang terjadi, mau lo lagi broken heart, mau lo lagi ngerasa pikiran lo stress, Lagi you have to ngamut gitu keep ya. moving on and do your responsibility anyway because you're a man gitu kan. Menurut aku generasi sekarang, generasi di bawah aku yang lebih muda, banyak yang lack of masculinity yang akhirnya mereka nggak bisa push through depression, Mbak. Nah, aku mau tahu tuh pendapat Mbak soal itu. Pendapat soal anak sekarang lack of masculinity itu tidak salah gitu, karena aku juga melihat di generasi anak-anakku ya. Tapi itu bukan sesuatu hal yang harusnya menjadi problem. Oke. Ya, karena ketika kita juga punya rasa nurturing, ketika kita juga punya rasa love segala macam, kita bisa saling tuker-tukeran kok gitu, ya. Jadi, tapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk nggak bisa let go and move on. Boleh kita merasakan sedih, boleh kita nangis, nggak ada. Kalau dibuat aku soalnya nggak ada kamusnya cowok tuh nggak boleh nangis, ya kan? Kita sama-sama bisa show emotion. Karena kalau kita nggak show emotion itu malah jadi unhealthy inside, ya kan? Jadi sama aja sih sebenarnya ketika kita putus pacaran, sebagai perempuan kita depression, kita malas kerja, kita harus punya harus punya takaran juga sampai kapan kita akan let ourselves do that to ourselves. Kan yang rugi bukan orang lain, yang rugi kita sendiri, ya kan? Jadi menurut aku human being sama aja, mau laki atau perempuan, we shouldn't let our sadness and pain itu stop us from creating, stop us from being productive. Justru itu bisa jadi art yang keren kan biasanya. Mana ada artis yang nggak pernah ngerasain pain dan suffering gitu ya, inside. Justru karena itulah kita bisa menuangkannya menjadi karya kan. Jadi sekarang sebenarnya gimana caranya generasi yang sekarang harus di-encourage untuk bisa channeling, exactly that's the word, channeling that energy untuk bisa menjadi sesuatu karya gitu. Untuk bisa menjadi sesuatu yang kan kita sering baca sekarang, the world has
too many businessmen, scientists, apa-apa, tapi kekurangan seniman loh. Seniman yang pure heart. Dan kenapa generasi ini lebih pure, lebih sensitif? Ya mungkin justru harus jadi ini untuk penyeimbang bumi yang sudah kacau balau gitu ya. Jadi tinggal kita yang generasi atasnya untuk bantu mereka untuk channeling sih menurut aku. There is no bigger motivation than a broken heart. Exactly. No. Iya. None. Nggak ada. Broken heart, build yourself up to be the best version of yourself. Yes, exactly. Kamu kok ngomongnya ke dia? Emang dia lagi broken heart ya? Aku ngomong ke meja. Aku ngomong ke meja. Kamu tadi bilang ke dia. Kamu ngomongnya ke dia. Ada rekamannya, kamera. Aku ngomong ke meja loh, Mbak. Coba kita dengarkan. Nggak harus broken heart kan? Untuk ada motivasi dan segala macam bisa yang lain kan maksudnya. Cuma mau lucuin itu aja. Nggak harus kalau buat dia. Hah? Fuel, Oh iya dong. bisa jadi Kegagalan misalkan. Oh iya dong. Iya. Kayak gitu maksudnya. Broken heart juga nggak terlalu harus karena cewek. Iya kan? Bisa karena Broken heart pets. Bisa karena pets. Enggak, aku broken heart waktu itu buat anjing aku nggak ada. Waduh, gila buat moving on-nya lebih lama daripada Lebih aku lama, moving ya. on sama mantan aku. Iya. That's a fact. That's a fact. Iya. Aku juga sangat ini sih dog person ya, emang bener-bener clingy banget. Tapi kalau bisa juga sahabat loh. Bisa banget gitu. Aku ngerasain kayak sahabat yang misal kita udah lama banget, even partner di kerjaan. Iya. Gue mau move on, gue udah nggak bisa lagi gini. Oke, kita mengerti, tapi sebenarnya broken heart, ya kan? Kita pasti pernah ngelewatin hal-hal kayak gitu. Jadi nggak selalu perempuan yang love interest gitu loh. Saya. Ke gua lagi kenanya. Mengerti Mbak, terima kasih. Kan? Mungkin Mbak Nia bisa kasih message mungkin for the younger generation. Apa janganlah, nanti aku kayak patronizing banget. Tiba-tiba beban ya. Beban loh kalau kayak gitu. Kalau nggak apa ya, mungkin ini Mbak, aku penasaran sebenarnya kalau boleh tanya dikit. Why movie? Mbak tadi bilang you go to NYU, film school, and then movie-movie yang Mbak produksi dan Mbak buat juga banyak yang I think a bit controversial, yang ada yang poligami, ada yang sesama jenis. Itu sebenarnya Why movie? Yeah. Jadi pertanyaan gitu. Yeah. Oke, your last questions? Masih ada lagi kalau Eca why boleh. Movie? Karena movie was my friend when I grew up. Jadi I grew up in Saudi Arabia in 1976, belum lahir kan? Mas Jadi Dian udah kali? udah ya, tapi Mas Dian udah. jadi aku di sana itu ketika aku lagi bahagia-bahagianya sebagai anak SD, tiba-tiba nyampe sana karena orang tua pindah dan bekerja di sebuah bank di sana. Terus tiba-tiba aku nggak boleh keluar rumah sebagai anak perempuan. Adikku yang laki-laki bisa main sepeda karena kan di sana saat itu masih sangat berbeda sekali karena kita di multinational company, di kompleks kita ada library videonya, Betamax zaman dulu. Ya. Jadi aku kerja di library nonton film. Itu ya. Dan aku nggak ngerti, pokoknya aku nggak kepengen jadi yang ada di film, tapi I wanna make something like this gitu loh. Nice. Dan koleksinya juga nggak banyak, cuman ada 5 kali film yang anak-anak bisa tonton. Jadi aku sampai hafal dialognya, karena kan nonton itu lagi gitu. Jadi itu mungkin udah tertanam ya bahwa, aduh ini kayak it brings me to a different world, bukan di dunia Jeddah, Saudi Arabia yang aku pulang sekolah cuma bisa masuk ke kamar dan adikku bisa main sepeda segala macem. And it makes me happy. I feel like I have a friend in that characters in the movie, bisa nonton berulang-ulang gitu. Jadi aku ngerti banget kalau orang nonton film berulang-ulang karena aku kalau seneng sama movie juga nonton berulang-ulang, ya kan? Jadi that's why I think I wanna be able to make it gitu. Tertanam gitu kali ya dari kecil ya. Oke. Seperti itu. Iya. I think it's everything that we want to know. Iya, iya. Everything that we need. Cukup to- kali ya? Cukup lah ya. Ada lagi nggak? Lu nggak mau nanya? Sip. Jangan bosan mengundang aku ya. Iya dong. Thank you banget. Terima kasih Mbak Nia. semuanya. Teteh manggil ya? Teh Nia. Iya, Mbak Nia. ya karena aku orang Sunda. Sunda, di kru-kru aku manggil aku Teteh, jadi semua orang Siap, jadi Teh Nia. ikut ya.
semua lah. Thank you banget Tenya Thank you, udah aku datang. yang Makasih ya, thank Mbak. you. Udah jadi It's such a tamu. nice podcast ya. Thank you, thank you. Makasih. Keep it up, keep it up. Sekarang Manners maketh man.